Timnas langsung terbang ke Paris. PSSI bujuk Cerezo Osaka lagi pinjam Hafner. Apa hasilnya? Sebelumnya Justin Hafner sudah kembali ke Cerezo Osaka setelah membela Timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 2024. Dia membantu tim Garuda Muda sampai ke semifinal meski pada akhirnya cuma bisa menduduki peringkat keempat. Karena hal ini, Timnas Indonesia U23 tidak mendapatkan tiket langsung berlaga di Olimpiade Paris. Nah, untuk berlaga di turnamen tersebut, tim asuhan Sintayong terlebih dahulu harus menang melawan Guinea di babak playoff. Masalahnya, Timnas Indonesia U23 terancam tidak diperkuat pemain-pemain terbaiknya karena masa peminjaman selesai, seperti Justin Hafner yang sudah pulang ke Cerezo Osaka. Oleh sebab itu, PSSI kembali menyurati Cerezo Osaka untuk meminjam Hafner lagi. Diharapkan tim asal Jepang itu mau melepasnya. Saat ini Justin Hafner sudah kembali ke klubnya. Kami sudah mengirimkan surat ke klubnya dan berkomunikasi sedang dibangun, kata asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto. Selain itu, asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova Arianto juga mengatakan kalau skuad Garuda Muda langsung berangkat ke Prancis untuk bersiap melawan Guinea. Dengan demikian, Timnas U23 Indonesia tidak bakal pulang ke Indonesia terlebih dahulu setelah mentas di Piala Asia U23. Namun Nova Arianto tidak bisa mengutarakan waktu berangkat Timnas Indonesia U23 ke Prancis tersebut. Ya, kami langsung berangkat ke Paris, ungkap dari Nova Arianto. Jika menang pada laga melawan Guinea, Timnas Indonesia U23 bakal lolos ke Olimpiade 2024, kemudian bergabung di grup A. Kejutan, pemain Feyenoord Rotterdam ini beri kode ingin memperkuat Timnas Indonesia. Pemain Feyenoord Rotterdam ini memberi kode ingin memperkuat Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Delano van der Heijden. Jika dirinya benar datang, dia bisa menggeser Marcelino Ferdinand dari starting 11 Timnas Indonesia. Ya, Delano van der Heijden baru-baru ini seperti memberikan kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Dia mengunggah ulang postingan akun Instagram @halflove_Indonesia yang membagikan profil Delano van der Heijden dengan balutan seragam Timnas Indonesia dan juga Feyenoord Rotterdam. Sontak aksi Delano van der Heijden tersebut langsung jadi sorotan. Dia dinilai turut lempar kode supaya dinaturalisasi demi membela Timnas Indonesia. Sejatinya sosok Delano van der Heijden sendiri sempat masuk radar PSSI saat Timnas Indonesia U20 masih diagendakan tampil di Piala Dunia U20 2023. Dia masuk radar PSSI bersama sejumlah pemain keturunan lainnya seperti Justin Hafner, Ivar Jenner hingga Tristan Geiger. Tetapi Delano van der Heijden dan juga Tristan Geiger berbeda nasib karena sejumlah faktor pendekatan kepada Delano van der Heijden dan juga Tristan Geiger menguap begitu saja. Ini peluang itu dinilai muncul lagi. Jika benar bisa dinaturalisasi, Delano van der Heijden bisa membuat skuad Garuda semakin tangguh. Sebab gelandang 19 tahun itu punya bakat yang ciamik. Musim ini saja Delano van der Heijden sudah mentas di 16 pertandingan bersama Feyenoord Rotterdam U21. Hasilnya, meski bermain sebagai gelandang serang, dia bisa mencetak 1 gol dan 3 assist. Berkat kemampuan gemilangnya, Delano van der Heijden tidak butuh waktu lama untuk dipromosikan ke dalam tim Feyenoord Rotterdam U21. Hal itu sudah terjadi sejak 1 Januari 2023 ketika usianya belum genap 18 tahun. Kehadiran Delano van der Heijden pun dinilai bisa menjadi pesaing bagi Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia. Sebab dia mampu tampil sebagai gelandang dan sayap kiri yang juga mirip dengan Marcelino Ferdinand. Peta kekuatan Guinea lawan Timnas Indonesia di laga hidup mati tiket Olimpiade 2024 Paris. Guinea U23 yang bakal berhadapan dengan Timnas Indonesia U23 dalam play-off mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris merupakan tim yang cukup kuat. Meskipun mengalami kegagalan dalam memperebutkan posisi ketiga di Piala Asia U23 melawan Irak, Timnas Indonesia U23 masih memiliki satu peluang lagi untuk berpartisipasi di Olimpiade Paris. Dalam upaya terakhir ini, Indonesia harus berhadapan dengan Guinea U23 dalam pertandingan play-off lintas konfederasi. Setelah Guinea finish di urutan keempat pada Piala Afrika Nation Cup U23 tahun 2023. Pertandingan krusial ini dijadwalkan berlangsung di Centre National du Football de Clairefontaine di Prancis pada tanggal 9 Mei yang akan datang. Tim Guinea U23 dijuluki Sili U23 diketahui memiliki reputasi sebagai lawan yang tangguh dan saat ini dilatih oleh Kaba Diawara yang juga menangani tim senior Guinea.
Sebagai pelatih, Kaba Diawara memiliki latar belakang sebagai mantan pemain di dalam klub-klub terkemuka seperti Arsenal, Marseille, dan juga Paris Saint-Germain. Dia diangkat menjadi pelatih Guinea U23 oleh Federasi Sepak Bola Guinea pada awal April 2024 untuk menghadapi pertandingan playoff ini. Meskipun baru pertama kali berpartisipasi di Piala Afrika U23 pada tahun 2023, Guinea U23 telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan mengalahkan Ghana dan juga Kongo dan melaju hingga semifinal. Dalam semifinal, Guinea U23 memberikan perlawanan sengit kepada Mesir dengan hanya kalah 1-0, dan Mali bahkan harus berjuang melalui adu penalti untuk mengatasi Guinea. Dalam laga persahabatan terakhir yang diadakan di Spanyol pada 22 Maret, Guinea U23 dikalahkan oleh tim Amerika Serikat dengan skor 3-0. Mayoritas pemain dalam skuad terkini Guinea U23 bermain di liga-liga Eropa, terutama di Prancis. Dari segi peringkat FIFA, Guinea menempati posisi yang terhormat dengan berada di peringkat ke-76 dunia saat ini. Attitude pemain Irak dipuji, peluk dan cium kening pemain timnas Indonesia bahkan mendoakan Indonesia lolos Olimpiade. Sikap pemain Irak menuai sorotan saat memperlakukan pemain timnas Indonesia yang kecewa saat gagal merebut posisi ketiga di Piala Asia. Dari unggahan yang beredar di media sosial terlihat kesedihan mendalam bagi timnas Indonesia saat kalah dari timnas Irak. Pratama Arhan bahkan terlihat tidak kuasa menahan tangis dan juga tertunduk di tengah lapangan. Tidak terkecuali pemain timnas lainnya yang juga tampak kecewa dan bersedih karena gagal merebut juara ketiga. Pemain timnas Irak yang melihat pemain timnas Indonesia tampak sedih di tengah lapangan itu terlihat menghampiri Arhan CS. Beberapa pemain Irak bahkan menghampiri dan memeluk para pemain timnas Indonesia yang sedang bersedih. Wajah pemain timnas Irak itu juga terlihat menaruh simpati yang mendalam tatkala melihat pemain timnas Indonesia yang kecewa karena kekalahannya. Salah satu pemain bahkan ada yang mencium kening Pratama Arhan yang sedang tertunduk lemas, seolah mereka merasakan juga kesedihan yang dirasakan para pemain timnas Indonesia itu. Selain itu, striker Irak, Ali Jassim, juga mendoakan timnas Indonesia U23 menang atas Guinea di babak playoff dan lolos bersama ke Olimpiade Paris. Saya juga kecewa untuk Indonesia karena mereka adalah tim yang bagus. Saya berharap Irak dan Indonesia lolos ke Olimpiade bersama. Semoga Indonesia bisa menang melawan Guinea, ungkap dari Ali. Unggahan video pemain timnas Irak yang ikut simpati dan menghargai kekalahan timnas Indonesia itu menuai pujian. Bahkan tidak sedikit warganet yang justru membandingkan Irak dengan Uzbekistan. Pada pertandingan melawan Uzbekistan sebelumnya, banyak sekali drama-drama yang ditimbulkan. Salah satunya disinyalir karena wasit yang saat itu bertugas Sen Jinhao diduga merugikan timnas Indonesia. Gara hal tersebut, banyak warganet yang rela Indonesia kalah dari Irak dibandingkan kalah saat melawan Uzbekistan. Salut sih sama attitude pemain Irak, dari coach sampai pemainnya, plus dengan permainan yang fair. Nggak kayak sebelumnya sama Uzbekistan, tulis dari akun di Instagram. أنا حزنان على المنتخب الأندونيسي لأن كنت أتمنى يعني لو 4 فرق يتأهلون، لأن المنتخب الأندونيسي من أفضل الفرق بالبطولة، وإن شاء الله هذه المباراة ضد منتخب غينيا